I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Adonia Halus dengan NIM 20243146. Di sini saya akan membahas materi tentang teori belajar behavioristik oleh Albert Bandura. Oke, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa teori belajar sosial Bandura menegaskan belajar adalah proses kognitif yang kompleks, di mana individu mempelajari perilaku, nilai, dan sikap melalui pengamatan, peniruan, dan refleksi sosial. Dalam dunia pendidikan modern, teori ini menekankan pentingnya keteladanan, lingkungan belajar yang positif, serta dukungan terhadap penguatan karakter dan keyakinan diri peserta didik agar mereka mampu beradaptasi dan berkembang di era digital. Kita masuk kepada materi yang berikut, yaitu lahirnya dan hakikat teori belajar behavioristik oleh Albert Bandura, di mana Albert Bandura mengembangkan teori belajar sosial sebagai penyempurnaan dari teori behavioristik klasik yang dikemukakan oleh Pavlov, Watson, dan Skinner. Ia menilai bahwa teori klasik terlalu menekan hubungan stimulus-respon dan mengabaikan proses kognitif manusia. Bandura memperkenalkan observational learning atau belajar melalui pengamatan dan modeling atau peniruan perilaku yang menunjukkan bahwa individu dapat belajar tanpa pengalaman langsung. Eksperimen Bobol pada tahun 1961. Ia membuktikan bahwa anak-anak meniru perilaku agresif yang mereka amati. Bandura kemudian mengembangkan teori kognitif sosial atau sosial kognitif teori dengan konsep reciprocal determinants, yaitu hubungan timbal balik antara faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan. Teori ini menekankan individu sebagai pembelajaran aktif yang mengamati, menilai, dan meniru perilaku sesuai konteks sosial. Kita masuk kepada pemateri berikutnya tentang konsep modeling dan self-efficacy dalam teori Bandura, di mana di dalam konsep modeling dan self-efficacy dalam teori Bandura ada tiga. Yang pertama, modeling. Yang kedua, self-efficacy atau efikasi diri. Yang ketiga, sintesis konseptual. Modeling merupakan inti dari teori Bandura, di mana individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensinya. Yang kedua, self-efficacy atau efikasi diri, yang dimana self-efficacy itu ia meyakinkan seorang terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan. Individu dengan efikasi diri tinggi lebih percaya diri, gigih, dan mampu menghadapi tantangan. Guru dapat menumbuhkan efikasi diri siswa melalui pengalaman keberhasilan, umpan balik positif, dan lingkungan belajar yang suportif. Yang ketiga, sintesis konseptual, yang dimana modeling memberi contoh perilaku, sementara self-efficacy menentukan kemampuan individu untuk menerapkannya. Keduanya menjadikan teori Bandura komprehensif karena menggabungkan unsur sosial, kognitif, dan motivasional dalam proses belajar. Materi berikutnya mengenai penerapan teori Bandura dalam pembelajaran modern. Ada dua penerapan teori Bandura dalam pembelajaran modern. Yang pertama dalam lingkungan kelas,
Yang kedua dalam pembelajaran digital, di mana dalam lingkungan kelas tuh guru mesti menjadi teladan atau role model bagi siswa dalam hal disiplin, empati, dan bertanggung jawab. Yang mana pembelajaran berbasis observasi dan refleksi memperkuat aspek akademik dan karakter. Yang berikut permodeling atau model sebaya. Guru membantu siswa belajar melalui kolaborasi dan interaksi sosial. Yang kedua dalam pembelajaran digital, di mana teori banduran diterapkan melalui video, simulasi interaktif, dan media daring, di mana siswa belajar dengan mengamati model virtual. Berikut konsep modeling kini meluas ke model kognitif digital, seperti podcast edukatif atau forum diskusi online. Dari semua materi yang saya bahas tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa teori belajar sosial Albert Banduran menekankan belajar terjadi melalui observasi, peniruan, dan keyakinan diri, bukan hanya dari pengalaman langsung. Teori ini memadukan aspek kognitif, sosial, dan perilaku, serta menempatkan peserta didik sebagai individu aktif dalam proses belajar. Dalam praktiknya, teori ini menyoroti pentingnya keteladanan guru, interaksi sosial, pembelajaran kolaboratif, dan penguatan efikasi diri untuk membentuk peserta didik yang mandiri, refleksi, dan adaptasi terhadap perbuatan.